tahap interview. Kalau interview sih kita tuh bisa koreksi, Pak. Ketika kita interview kemudian tidak ada panggilan lanjutannya, kita bisa tahu di mana sih kurangnya kita sama ini, Pak. Nah, untuk beberapa kesempatan ketika saya mencoba sebagai fresh graduate, sebagian besar sih interviewer atau user itu basic yang dilihat mereka tuh attitude. Kemudian beberapa tahun di Musimas saya masuk ke industri tapioka itu dari TKS, dari pabrik kelapa sawit pindah ke tapioka. Nah, itu agak banting sih. Tapi ya kembali lagi, kalau kita itu paham filosofi dasarnya, prinsip kerja suatu proses, ya semuanya itu sama, basicnya sama. Mau pindah kita kemanapun, alatnya biarpun dijungkir balik gimana pun ya prinsip kerjanya ya seperti itu. Nggak ada yang berubah. Itu proses melamar kerja itu kan tes yang mesti dilalui itu kan. Kalau untuk fresh graduate kan biasanya masih gelap gitu ya, kira-kira kayak apa gitu. Mungkin kalau Iqbal sendiri udah beberapa kali ikut tes itu udah agak nggak terlalu terlalu khawatir gitu. Tapi kalau untuk yang masih baru pertama kali itu mengikuti tes gitu, biasanya seperti apa tesnya? Nah, ini ada sedikit pengalaman saya. Malah kalau menurut saya fresh graduate itu peluangnya lebih besar daripada experience. Oh gitu? Iya, benar. Bukannya malah makin sulit karena belum ada pengalaman? Itu mindset kita, karena kita itu cuman kalau di luar itu malah yang fresh graduate sebenarnya itu yang belum dicari. Kenapa? Disukai. Karena fresh graduate ini low budget. Iya. Ya. Upah minimum lah. Enggak mulu upah minimum, cuman enggak sebesar yang experience pasti. Daya tawarnya pun enggak ada ini kan, belum terlalu tinggi kan. Jadi untuk dididik pun lebih gampang gitu kalau yang fresh graduate. Nah, itu beda sama yang experience. Tapi kan nggak semua yang melamar diterima. Kalau menurut Iqbal tuh kenapa ada yang tidak diterima, kemudian ada yang diterima? Biasanya pilihan peluang untuk yang diterima itu karena apa biasanya? Atau yang cenderung di-reject karena selama Iqbal udah beberapa tahun di industri kan juga ada melakukan rekrutmen juga kan? Iya. Nah, kalau ini kita balik lagi, Pak. Diterimanya itu kan ada tahapnya tuh. Ketika kita proses rekrutmen pertama, kita serahkan CV. Kalau diserahkan pemberian CV aja, CV kita sudah tidak menarik ya, nanti masalahnya di CV dong. Oh gitu. Nah, kemudian ada tahap interview. Kalau interview sih kita tuh bisa koreksi, Pak. Ketika kita interview kemudian tidak ada panggilan lanjutannya, kita bisa tahu di mana sih kurangnya kita sama ini, Pak. Nah, untuk beberapa kesempatan ketika saya mencoba sebagai fresh graduate, sebagian besar sih interviewer atau user itu basic yang dilihat mereka tuh attitude. Oh itu bukan pengetahuan ya? Bukan. Karena mereka pun nggak akan expect kita itu masuk langsung menguasai proses itu. Oh berarti dilihat basicnya pada attitude-nya. Iya benar, pada attitude-nya. Karena gini, itu bakal jadi momok tersendiri bagi user ketika si anak baru ini masuk tapi nggak bisa dibilangin, susah diatur. Oh gitu. Ya kan? Jadi ketika attitude-nya sudah tidak ada, ya dia nggak lihat yang lain lagi. Dia nggak akan lihat yang lain lagi. Iya benar. Itu hal yang pertama. Kedua dia melihat selama kita kuliah ini untuk fresh graduate. Selama kita kuliah apa sih yang kita pelajari? Paling sering itu interviewer atau HR atau user itu
bertanya pasti tentang PGA. Tugas akhirnya. Tugas akhir ya. Apa tugas akhir kamu? Nah, gimana proses kerja di tugas akhir kamu? Kalau kita sebagai orang proses ya, kita kan nanya pabrik tuh. Gimana itu kamu? Menurut kamu pabrik kamu tuh layak nggak dibangun? Apa dasarnya kamu bilang itu layak? Itu logik. Iya benar. Kan sebenarnya sih kalau kita bilang kalau user atau bukan user, HR bertanya tentang teknis. Mereka pun kan bukan punya basic di teknik, tapi mereka tuh bisa tahu kita itu paham atau tidak yang kita kerjakan. Maksudnya gini, ketika kita ditanyai tentang tugas akhir kita, tapi kita tuh nggak bisa menjelaskan, mereka bakal berpikir ini kamu yang buat atau ada gimana? Itu yang jadi problem yang menghambat si fresh graduate ini untuk bisa diterima. Iya, untuk bisa karena seharusnya tugas akhirnya itu yang paling mudah dia jelaskan ya. Benar. Seharusnya ya. Tapi kalau pada saat itu ditanyakan dia tidak bisa menjelaskan, berarti ya masuk akal kali ya dia tes itu ya. Iya, karena kan gini lah, kamu itu nggak, katakan kamu itu nggak paham apa yang diajarkan dosen di dalam ruangan, tapi nggak mungkin kamu nggak paham apa yang kamu kerjakan di kamu itu.